Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTs Nurul Falah yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mengikuti PJJ mata pelajaran Akidah Akhlak yang masih melanjutkan minggu kemarin bab yang terakhir di semester ganjil, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita sudah sama-sama paham bahwa walaupun Nabi Sulaiman tidak termasuk dalam ulul azmi, tetapi kita sudah banyak mendengar ataupun membaca kisah-kisah tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang adalah seorang nabi dan rasul yang Allah berikan kecerdasan otak, kemudian berbagai macam pembicaraan, artinya bukan hanya dengan manusia saja tapi dengan tumbuhan dan binatang. Dia bisa paham dengan bahasa-bahasa makhluk selain manusia. Kita lihat di sini bahwa Nabi Sulaiman juga senang ya bekerja sebagai apa? Sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia sebagai nabi karena memang sudah yakin dia akan masuk surga, tapi tetap untuk beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk Allah tetap dikerjakan. Jadi dua-duanya berimbang antara dunia dengan akhirat. Makanya doa yang selalu kita baca ketika habis sholat ataupun di tempat lain, doa-doa yang lain, di akhirnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keselamatan. Bukan hanya keselamatan dunia tapi keselamatan akhirat yang nanti akan kita tempati selama-lamanya. Jadi suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seorang yang bisa membuat aku pandai bersyukur." Ya, bersyukur itu nggak gampang, nggak mudah. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Kalau zaman sekarang mah teori mah bisa. Tapi pada prakteknya banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Jadi Nabi Sulaiman juga berkata seperti ya, tanya juga kepada Allah, seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur itu yang bagaimana? Jadi Allah perlihatkan pada kedua orang yang kerja keras. Ya, diperlihatkan Allah kepada Nabi Sulaiman orang yang kerja keras, sedangkan yang satu lagi bekerja tujuannya untuk bersyukur, masuk orang yang dikatakan pengangguran. Pekerjaan buat bersyukur, dia mengajarinya membuat besi itu dijadikan golok, dijadikan parang, dijadikan itu, dikasih itu aja udah cukup, nggak dikasih uang. Gunanya apa? Supaya dia mau bekerja. Kalau dikasih uang kan habis. Sekarang di BLT banyak nih bantuan tunai langsung, bantuan langsung tunai oleh pemerintah. Kalau hanya diberikan uang, tidak diberikan pekerjaan, ya akan sia-sia hasilnya. Tapi kalau mereka pengangguran, mereka dikasih pekerjaan, insya Allah. Makanya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, ya, tidak dikasih langsung uang, tetapi dikasih peralatan. Gunanya apa? Untuk bekerja. Kalau bekerja akan menghasilkan uang. Kalau dikasih uang lama-lama akan habis. Ini sebagai pembelajaran ya buat kita. Ya, ke depannya seperti itu. Ini termasuk keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam.
Kemudian beberapa tafsir mengatakan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah. Beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya, berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun. Dan pasukannya yang terdiri dari jin-jin, setan, tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal. Bahkan sudah selama 1 tahun. 1 tahun berdiri aja itu ya. Dia mereka menganggapnya nggak meninggal. Mungkin ada yang melihatnya, wah itu kesaktian. Ini kalau sudah buta akan ilmu akidahnya. Dia tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar lama-kelamaan rapuh, dimakan rayap setahun ya. Setahun dipegang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan orang-orang juga nggak menyangka bahwa Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Padahal dia meninggalnya berdiri sambil megang tongkat. Sampai tongkatnya selama 1 tahun terapuh, hancur. Itu nggak tahu ya. Jadi saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh. Saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal atau wafat. Subhanallah. Semoga ini menjadi tauladan bagi kita ya, sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul yang 25 itu ada, dan kisah-kisahnya pun banyak sekarang dikisahkan dalam buku-buku dan kitab-kitab yang harus kita pelajari dan kita tauladani ya, kita ikuti. Semua cerita-cerita Nabi dan Rasul itu benar, gak ada yang bohong. Apalagi kita percaya adanya Nabi dan Rasul yang 25, termasuk iman kepada Allah, termasuk rukun iman. Al-iman wa antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu salah satunya adalah percaya dan yakin adanya Nabi dan Rasul. Ini memang sedikit tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai lanjutan kisah minggu kemarin. Dan Bapak harap ini menjadi tauladan ya. Kamu bisa meneladani kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam pada masa sekarang, era sekarang. Apalagi kalian masih kelas 7 ya, masih baru merintis. Mudah-mudahan akidahnya tambah kuat ya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang kita merasakan yang cukup lama. Apalagi beginilah keadaan kalau kita belajar di rumah PJJ ya, kita juga harus ekstra semuanya ya, otot, otak dipakai semua. Nah kan kadang-kadang kita wah bosan lah, inilah itu. Bukan hanya kalian, saya sebagai pendidik juga ya seperti itu. Tapi harus kita lalui hal ini. Ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup kita enggak ya mengikuti hal ini? Ini kan kalau tadi kita telah mendengarkan kisah dari minggu kemarin tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, kita bisa dapat mengambil intisari, keteladanan ya, ibrah ya dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi hanya singkat ya, mudah-mudahan ini juga berkenan bagi kalian semua kelas 7 ya. Semangat belajarnya. Pokoknya jangan jangan khawatir kalian belajar di rumah itu merasa seperti beda lah dan sebagainya, tapi harus mempunyai rasa semangat ya, supaya kalian ini betul-betul bukan hanya menjadi orang yang pintar, tapi menjadi soleh dan solehah ya, akhlaknya tambah baik, etikanya tambah baik ya. Ya kan saya mengajarkan akhlak etika yang baik ya. Tahanlah, kita biasa berbicara dengan omongan yang tidak kasar, dengan kasar dan sebagainya ya, harus kita hentikan ya. Ini adalah salah satu kita
percaya dan beriman kepada Nabi dan Rasul ya. Jadi kalian bisa cari lagi ya, baik itu di media sosial ataupun berita-berita atau kisah-kisah yang lain tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kalau dalam buku ini hanya singkat ya, jadi kamu tambahannya silahkan kamu cari di tempat lain. Dan untuk tugas ya, saya memberikan tugas halaman 58 dan 59 ya, hanya pilihan gandanya saja ya, pilihan gandanya saja kamu kerjakan ya, halaman 58 59 10 nomor ya. Sekarang langsung kirim aja ke lewat WA saya ya. Saya nggak menggunakan link untuk minggu ini, tidak menggunakan link. Kalian langsung aja kirim ke WA Pak Irfan. Itu saja untuk kelas 7 yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi jaga kesehatan, semangat belajarnya di masa pandemi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.